Apa sih kira-kira yang sudah kita lakukan? Ya salah satunya misalnya kita sudah tahu bahwa situasi pasca pandemi COVID, adanya perang, bahkan BBM pasti naik. BBM naik. Kita mencoba melakukan anggaran perubahan Perubahan anggaran. Bukan. APBD. Mendahului APBD mendahului. Jadi kita lakukan APBD mendahului 1 waktu itu. Siap. Ya. Lalu kita juga melakukan APBD mendahului 2. Apa tujuannya sampai melakukan APBD mendahului? Karena mengantisipasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Siap. Maka pada saat itu kita kasih anggaran terkait dengan bantuan pupuk gratis Bagi masyarakat secara bagi gratis. masyarakat petani tembakau waktu itu. Kenapa? Nah, kita antisipasi juga. Yang pertama, takut tembakau harganya murah. Siap. Begitu kita kasih pupuk gratis, nah ini akan memperingan sesuatu yang misalnya akan terjadi. Siap. Misalnya harganya murah, harganya kurang bagus, tapi alhamdulillah ternyata harganya cukup bagus, rata-rata bagus, dan hasilnya juga bagus, dan Siap. walaupun hujan juga tidak menentu. Siap. Nah saat ini misalnya kita di APBD perubahan persiapkan juga bantuan pupuk gratis juga. Untuk siapa? Untuk petani jagung kita, untuk ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini penting atas perintah dari pemerintah pusat. Agar ketahanan pangan ini harus dijaga. Dengan situasi dunia yang saat ini, memang kondisi ekonominya kurang membaik. Siap. Pak Bupati, terakhir harapan untuk mempertahankan dan membangkitkan ekonomi kerakyatan ini. Ya, harapan kita ini ekonomi Sumeneb ini tidak bisa berdiri sendiri, karena ini namanya ekonomi ini bagian dari rantai ekonomi. Jadi satu sama lain terkait. Apa yang menjadi kekuatan kita ya kita perkuat. Apa yang menjadi kekurangan kita maka kita butuh pasokan dari luar. Maka bagaimana agar pertumbuhan ekonomi di Sumeneb ini lebih stabil, lebih baik ya, dan inflasinya juga bisa terjaga, ya, terkontrol ya, maka kami terus coba mendorong bagaimana melakukan beberapa aktivitas kegiatan-kegiatan. Khususnya misalnya salah satunya event-event yang terus akan kita laksanakan untuk menggerakkan UMKM kita. Kedua, ya kita terus memberikan support ya kepada para petani kita. Yang saya sampaikan tadi, bantuan misalnya untuk petani jagung yang saat ini akan menanam jagung. Ya, terus kita berikan bantuan bibit juga. Bantuan bibit ya kepada petani jagung kita. Yang tujuannya sebenarnya sama. Ya, bagaimana petani kita ini berdaya. Karena salah satu PDRB tertinggi Kabupaten Sumeneb adalah dari sektor pertanian. Maka ini yang kita jaga. Jangan sampai petani kita merugi, maka ini akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Otomatis itu. Tapi kalau ekonomi petani kita ini sukses, maka PDRB-nya akan semakin baik, pertumbuhan ekonomi itu akan juga semakin baik. Ini hasil survei BPS, memang PDRB 3 tertinggi, PDRB kita yang tertinggi ada dari sektor pertanian. Nah, ini yang harus kita jaga, selain ya, kita ke depan terus mengembangkan pariwisata kita. Ini salah satu cara tercepat kita agar pariwisata kita dorong, pariwisata kita ramai, UMKM kita bisa masukkan di sana sebagai pusat oleh-oleh dan sebagainya, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Maka bisa dikatakan mulai bulan depan sampai tahun depan kita akan dorong pariwisata kita ini benar-benar bisa diminati oleh seluruh masyarakat yang dari luar Kabupaten Sumeneb untuk bisa menjadi tujuan wisata alternatif selain wisata-wisata yang ada di Jawa Timur ini. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Siap. Terima kasih Pak Bupati. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.